Selamat datang di channel Tiara Java. Selamat bergabung kepada Anda yang baru menemukan channel ini. Saya berbagi mengenai budidaya bawang merah dan jika berkenan silakan periksa video-video saya sebelumnya. Hari ini 30 Maret 2022, saya berada di lahan bawang merah blok 1 yang usianya 28 hari setelah tanam. Hari ini saya melakukan penaburan kapur dolomit dibantu Mas Asis. Ini dilakukan karena beberapa hari lalu hujan deras 2 kali dan ini berselang 2 hari kemudian tanaman ini sempat tergenang air dan terpantau mulai ada yang gejala boler baru yang sebelumnya di sana itu sudah saya cabut tapi rupanya masih meluas. Meskipun sudah saya coba cegah berbagai cara sebagaimana saya sebutkan dalam video sebelumnya. Untuk penebaran kapur dolomit kali ini saya persiapkan semula 7 karung dolomit yang masing-masing bobotnya 40 kg, tapi ternyata kelihatannya tadi 5 karung akan cukup. Penaburan dilakukan langsung di atas bedengan dan mengenai daun, tidak masalah. Setelah penaburan pun sebagaimana biasanya juga tidak saya lakukan penyiraman maupun penyemprotan memakai tangki hama, tangki semprot hama. Kondisi parit terpantau jemek atau becek, agak becek karena memang hujannya sangat deras dan ini bagian ini benar-benar tergenang air cukup lama. Mengenai cara penaburan, cukup menggunakan timba dan tali itu supaya tidak capek memegang sehingga kayak digendong atau apa istilahnya. Penaburan kapur dolomit lazim diketahui berguna untuk menurunkan keasaman tanah. Ini salah satu ikhtiar karena saya juga tidak menggunakan pH meter. Yang bagus itu menggunakan pH meter sehingga kita bisa tahu setelah ditaburkan kapur dolomit ini pH tanah bagaimana. Dicek 2-3 hari kemudian, kalau masih kurang ya ditambah, tapi ini mengandalkan feeling saja lah, karena kalau hujan berhari-hari tentu saja pH drop. Dan ini juga sekaligus saya lakukan menjelang pemupukan ketiga melalui kocor, karena pada usia 28 hari ini masih saya lakukan pemupukan 2 kali. Mungkin yang pemupukan ketiga saya lakukan pada 2 atau 3 hari kemudian pada usia 30 atau 31. Sekalian ini saya update mengenai kondisi satu blok yang terkena layu fusarium. Seperti ini kondisinya. Semula bagian ini tidak terserang, tapi rupanya masih menular. Maka itu saya cabut, tanah saya dari parit saya naikkan. Seperti itu kondisinya. Ini sudah saya lakukan penyepraian tiap hari menggunakan aneka fungisida, sistemik maupun kontak, jalan bersama. Saya campur, bahkan kadang sistemiknya 2, kontaknya 2. Dan yang saya lakukan untuk
mencegah penyebaran adalah juga menyeprai kalsium karbonat atau CaCO3 dosis tinggi. Dosis tinggi itu bahkan sampai sekitar 2 kilo. Nanti pada video terpisah akan saya tunjukkan supaya Anda mendapat keyakinan bahwa satu tangki 20 liter itu kalau diisi 2 kg tepung atau bubuk atau tepung kalsium itu bisa kuat dan daunnya juga kuat. Nozzle atau spuyernya juga tidak tersumbat karena saya memakai nozzle 5 titik PLD 5 titik sehingga tidak mudah tersumbat. Kemudian ketika memasukkan campuran air dan kalsium juga saya saring menggunakan kain, meskipun sebenarnya pada tangki bawaan itu sudah ada filternya, tapi kurang lembut menurut saya. Nah, bahkan saya sudah pernah mencoba juga memakai sekitar 4 kg kalsium karbonat saya masukkan ke tangki, saya semprotkan karena saya tidak sempat kalau menaburkan dolomit sendirian. Dan kali ini tadi Mas Aziz rupanya ada waktu disempat-sempatkan membantu. Seperti ini kondisinya kalau ditaburi dolomit. Dolomit ini sebenarnya kandungannya adalah kalsium dan magnesium sebagaimana tertulis pada karungnya atau kemasannya. Jadi sudah ada magnesiumnya. Kita akan lihat dari dekat nanti, tapi sebelumnya saya ingin tunjukkan betapa lahan ini berada di bagian bawah dari sungai. Sungai ini level airnya di atas lahan saya. Ini sudah saya lakukan pembersihan karena waktu hujan deras kemarin air dari sungai ini meluap masuk ke sini dan pembuangannya ini tergolong sulit. Nah, ini ada yang sampah yang menyumbat lagi. Ini harus dibersihkan karena kalau terjadi hujan lagi dan kemungkinan masih ada akan ada hujan petir atau hujan lebat menurut perakiraan dari BMKG. Nah, ini harus dibersihkan karena sangat mengkhawatirkan jika sewaktu-waktu volume air sangat tinggi maka bisa meluap ke lahan saya. Baik, kita akan melihat kemasan karung dolomit di sebelah sana. Nah, ini adalah kemasan karung dolomit sebagaimana terbaca di sana. Kandungan kalsiumnya 30% kurang lebih, kemudian magnesiumnya 18 sampai 22%. Beratnya tertulis 50 kg, tapi saya pernah menimbang ini sebetulnya hanya 40 kilo. Harganya di tempat saya 17.000, yang paling dekat dengan rumah, yang agak jauh 16.000. Saya pilih yang dekat tapi selisih 1.000. Sebagai informasi, luas lahan ini adalah 100 ru atau 1.400 meter persegi dan bibit yang saya persiapkan 150 kilo, tetapi mungkin yang aktualnya adalah 140-an 2 kg. Jadi untuk bagian tepi pematang ini masih saya beli bibit tambahan, dan ternyata maksud saya semula adalah memanfaatkan lahan sisa sekaligus juga untuk dibagikan kepada kawan-kawan tani yang membantu pemanenan nanti.
Tapi ternyata karena ada beberapa blok 1, 2, 3, dan di sana ada lagi 4, 5, ada 5 blok yang terkena serangan layu fusarium atau Fusarium oxysporum, maka pada tepi pematang ini nanti akan saya cabut, entah saya cangkul atau entah saya bagaimana caranya, saya pindahkan ke bagian sana setelah saya perkirakan benar-benar steril dari serangan jamur. Demikian kawan-kawan, sudah bersedia menonton video ini saya sampai akhir. Saya sampaikan matur sembah nuwun, salam.